Ini lahannya miring, tapi kita memang harus bisa mensiasati lahan yang miring seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian semua masih diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusan, amin ya robbal alamin. Pada saat ini saya berada di ladang, karena setiap hari pekerjaan saya di ladang seperti ini. Ini di lokasi penanaman porang saya. Ini yang dari bibit katak yang kecil ini, usia sekitar 3 bulan, kurang lebih segitu. Karena ini saya tanam awal musim. Waktu itu hujan di daerah kami sekitar pertengahan bulan Desember. Jadi seperti ini yang ada di belakang saya ini adalah tanaman dari katak-katak kecil. Dan kemarin ini sempat banyak gulmanya. Terus ini saya berada di sini tuh sedang mencabuti gulma-gulma supaya tidak mengganggu untuk pertumbuhan porang-porang saya tersebut. Baik, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, baru saja menemukan channel saya ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Dan ini adalah yang saya bilang tadi, ini adalah dari bibit umbi kecil. Ya kira-kira segini lah, segini ini bibitnya rata-rata segini, karena ini adalah katak sortiran. Ini ya alhamdulillah ini udah tumbuh dengan bagus, biarpun ini masih belum bisa dipanen untuk saat ini. Jadi ini saya bersihkan. Ini nanti kalau sudah waktunya musim durman, ini kita menguti kataknya itu tidak susah, jadi kelihatan dan tidak bercampur dengan tanah. Dan ini untuk sebagian sudah ada yang dorman, tapi juga ada yang masih berdaun muda seperti ini. Ini juga masih muda. Kemudian banyak sekali yang masih muda. Ini masih mau berbentuk, ini kataknya ini masih mau membentuk katak. Jadi ini masih perlu pemupukan supaya nanti bisa tumbuh dengan sempurna untuk katak-kataknya. Sementara yang tumbuh kedua ini ya, yang kedua ini, kemudian yang pertama udah dorman. Jadi sebagian sudah dorman, sebagian masih masa-masa pertumbuhan seperti ini. Dan ini untuk yang di lahan ini rata-rata ini adalah tanaman dari katak kecil semua. Jadi ini hampir semuanya masih kecil-kecil batangnya. Soalnya kalah dengan gulma. Jadi ini tadi saya bersihkan
supaya kelihatan kalau ini ada tanamannya. Biasanya kalau enggak diurus itu biasanya keinjek-injek waktu lewat, karena tanamannya masih kecil seperti ini. Dan ini untuk yang masih berdaun muda, ini masih saya taburi pupuk, tapi sedikit. Nantinya untuk perkembangan batang dan juga untuk pembesaran katak dan juga umbinya, biar kelihatan subur. Bahkan ini ada yang masih mulai bertunas baru. Ini saya kasih tahu, untuk kebanyakan ini masih berdaun muda, kemudian masih banyak juga yang masih ada yang bertunas baru. Ini baru keluar nih, ini daunnya juga masih muda. Ini kalau nggak salah ini udah yang ke-6 itu, yang tunas baru itu. Yang pertama udah mati, kemudian ada yang mulai roboh, dan ini lumayan bagus ya untuk penanaman katak kecil. Ini katak-kataknya udah keluar, udah agak besar. Jadi ini katak yang tengah itu sudah besar dibanding bibit yang waktu itu saya tanam. Yang saya tanam seperti ini, bibit yang seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Tapi alhamdulillah tumbuhnya segitu. Ini waktu nanam saya dulu pakai pupuk kompos kambing. Kemudian ada juga yang tidak bertunas. Tunasnya cuma tunas yang pertama, kemudian tidak keluar tunas yang baru lagi. Ini masih banyak sekali yang memang masih daunnya masih muda-muda. Ini mungkin kalau tanaman dari katak, tidak mungkin ya. Kalau kebanyakan memang itu dari tanaman dari katak kecil itu biasanya seperti ini. Waktu dormannya itu agak lama, masih ada saja yang tumbuh tunas-tunas yang baru. Jadi lain kalau dengan tanaman umbi. Tanaman umbi itu kebanyakan tanaman umbi besar, itu kebanyakan sekali tumbuh itu langsung bertunasnya besar. Jadi sampai musim durman itu biasanya hanya berganti 2 atau ada yang hanya bertunas 1, kebanyakan seperti itu. Kemudian ini daun-daunnya ini waktu itu panas panas hampir 2 minggu. Akhirnya daun-daunnya kering seperti ini, tapi ini masih bisa pulih. Maksudnya bisa pulih, ini daunnya masih bisa hijau segar, dan ini masih bisa berkembang untuk umbinya. Ini lumayan, ini sudah lebih besar dari jari saya ini. Jadi ini saya benar-benar di sini itu benar-benar saya merawat, benar-benar saya rawat supaya perkembangannya itu bagus. Karena mengingat waktu itu bibitnya itu udah mahal, kalau sayang kalau tidak dirawat. Jadi ini benar-benar saya jabutin, ini tangan saya sampai seperti ini. Jadi ini adalah pekerjaan saya setiap hari. Selain saya mengupload video-video ini, memang saya ini pekerjaan saya yang sehari-hari itu memang di ladang.
Dan untuk video itu hanya bersifat hiburan aja. Untuk lahan saya ini kawan ya, saya kasih tahu, ini untuk lahan saya ini tidak begitu subur banget, karena ini adalah di ladang, jadi ini tanahnya ini bercampur batu yang kecil-kecil seperti ini, jadi ini tidak subur amat bila dibanding dengan lahan persawahan. Kalau lahan persawahan itu kebanyakan itu tidak ada batunya, memang tidak ada batunya. Ini untuk DPL ini kurang lebih 800 atau 750 mdpl. Jadi ini suasananya tidak begitu panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Ini lokasinya memang di pegunungan. Untuk lahan ini juga tidak lebar-lebar seperti lahan persawahan. Ini adalah istilahnya ini berondak-ondak seperti tangga. Ini lahannya miring, tapi kita memang harus bisa mensiasati lahan yang miring seperti ini. Karena apa? Karena lahan yang miring itu cenderung bisa erosi. Maksudnya itu air yang dari atas itu bisa mengalir ke sini. Jadi kita harus bisa mensiasati supaya air itu tidak menggerus tanaman-tanaman ini. Dan itu juga kita perlu tahu cara konservasi tanah itu sendiri, bagaimana merawat tanah itu supaya air itu tidak mengalir ke tengah lahan ini, supaya tidak mengerus tanaman-tanaman seperti ini. Karena bukan tanaman porang saja, semua tanaman itu kalau kita tidak pandai-pandai merawat tanah untuk pengaturan air ataupun apa itu, nantinya bisa menggerus dan mengakibatkan akar-akar yang kita tanam, contohnya kita menanam porang, jadi bisa menggerus akar-akar porang tersebut dan kelihatan, dan mengakibatkan tanaman tersebut tidak bisa berkembang dengan bagus. Baik teman-temanku semua, sekian dulu video dari saya. Ini video bersifat sharing, bukan menggurui, dan ini adalah memang pengalaman saya atau sepengetahuan saya itu segitu, dan cara teknik saya itu begitu. Jadi apabila ini mungkin cocok untuk teman-teman, ya silakan. Kalau mungkin ini tidak berguna, anggap saja ini adalah sharing, saling tukar pengalaman. Baik, sekian dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.